الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن حبيبنا محمد رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, wafat 676 Hijriah, 1277 Masehi. Babu fadlir raja'i, bab keutamaan roja, berharap. Hadis pertama, bab fadlur raja, atau hadis ke-441 kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadzal kitab rahimallahu lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. والله الله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم يجد ظلته بالفلاح، ومن تقرب إلا شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات مسلم، وتقدم شرحه في الباب قبله، وروي في الصحيحين وأنا معه حين يذكرني. Dari sahabat Abu Hurairah, nama beliau Abdurrahman bin Sakhr, perawi hadis terbanyak di antara sahabat, sejumlah 5.374 hadis. Meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman. Nah, ini namanya hadis qudsi, ya. Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu firman Allah. Bedanya dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an itu lafadznya dari Allah. Jadi persis itu. Itu Al-Quran. Kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun hadis qudsi itu dari Allah, tetap tidak bisa menggantikan Al-Quran. Jadi misalnya habis baca Fatihah, baca hadis qudsi, nggak boleh. Kan sama-sama firman Allah, ya nggak bisa. Okay. Jadi kalau hadis qudsi, makna dari Allah, lafaz dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an itu mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang.
itu Al-Quran. Kalau hadis qudsi ya tergantung, namanya juga hadis ya. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih juga ada. Yang sahih itu 900-an hadis qudsi. Kalau tidak mengimani hadis qudsi, nah itu ya kalau hadis qudsinya katakanlah dhaif, ya itu masih boleh lah. Saya nggak percaya hadis qudsi ini dhaif soalnya, ya masih boleh. Tapi kalau hadis qudsinya sahih, nah itu di ulama menjelaskan termasuk aliran sesat. Karena hadis qudsinya sahih, kok tidak diimani, tidak dipercaya. Kalau tidak mengimani Al-Quran, Al-Quran itu bukan firman Allah. Nah, itu udah kufur sebetulnya. Makanya pernah itu rame di YouTube, ada anak sedang khitobah ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu dikira sabda Nabi. Nah, ini kalau hukum sebetulnya hukumnya sudah kufur. Nah, udah dibina sama MUI ya. Ya orang-orang yang nggak paham bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu mutawatir. Hadis qudsi ya ada yang mutawatir, ada. Jadi tingkatan hadis tertinggi itu namanya mutawatir. Itu di atas sahih itu. Nah, di bawahnya mutawatir itu ahad. Bukan ahad hari ya, tapi ahad. Nah, ini baru nanti ada bagian sahih, hasan gitu ya. Jadi tertinggi itu mutawatir. Cuman orang nyebut biasanya sahih ya pasti mutawatir itu di atasnya sahih. Jadi nggak usah disebut sahih udah pasti sahih di atasnya sahih. Cuman orang kita itu kan apa ya, lebih mantep hadis sahih. Hadisnya apa? Derajat sahih. Ya kan sebenarnya kalau disebut mutawatir udah di atasnya sahih itu udah. Itu top level itu udah. Nah, nanti sahih pun dibagi-bagi. Ada yang as-sahih. Sahihnya top. Nah, itu kayak sahihnya Imam Bukhari di Sahih Bukhari itu. Karena memang Imam Bukhari itu mencari rawi-rawi yang top level. Jadi ibarat kita berguru itu kepada pakar di bidangnya, gitu ya. Jadi belajar bahasa Indonesianya ke sastrawan, kan beda ya. Belajar bahasa Inggrisnya ke apa ya, native yang top, nah, kayak gitu. Itu memang Bukhari itu begitu. Jadi mencari perawi-perawi yang memang top level. Nah, sehingga meskipun julukannya hanya sahih, tetapi sahihnya itu top level karena orang-orangnya itu top level. Rijalul Bukhari. Kalau udah ngomong Rijalul Bukhari, wah itu udah top level. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi hadis qudsi itu firman Allah. Yang lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Kalau Al-Quran lafadznya dari Allah, jadi persis. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ana inda dhanni abdi. Aku berada pada prasangka hambaku. Seperti ini ya. Jadi kalau apa ya? Misalnya donga gak diijabah. Anjane gak ijabah. Nah, itu enggak boleh. Enggak boleh. Atau ada orang, aku itu biasanya nek mari seneng kok sedih. Nek mari sedih kok seneng.
Sehingga di dalam kesedihan ada kebahagiaan. Di dalam kebahagiaan ada kesedihan. Ya karena dia dhannya begitu, ya itu terjadi gitu. Kalau kita dhannya negatif, ya udahlah. Seperti itu kondisinya. Kalau kita dhannya positif, ya akan positif. Nah, seringkali, nah ini ya, kita ini kan ketika kehidupan itu biasa-biasa aja kan nggak mikirin gini ya. Nggak mikirin, bos. Business as usual lah, awan, wis tangi, atus, mangan, kerja, mulai, ya kan gitu kan. Tapi ketika ada sesuatu, nah itu baru kita teruji di sini. Kita dhannya itu seperti apa? Seperti itu. Misal, aku bisnis ini kalau nggak ikut minum soju, ya nggak cool, nah, gitu ya. Ya apa customer senengane soju. Jangan tahu soju? Nggak tahu, alhamdulillah. Nggak gaul. Saya aja tahu. Soju. Ya itu dhan. Karena dhan begitu ya udah dituruti aja. Nah, gitu ya. Nah, bahasa lainnya istidraj lagi dong ya. Istidraj. Istidraj itu dilulu gitu ya. Lulu. Jadi jaluk duit diwai, jaluk duit diwai, wah itu kan. Nah, itu bahasa. Nek gak nang Gunung Kawi, wah gak iso sukses. Gitu ya. Sehingga akhirnya ya bikin don sendiri gitu. Loh kok tepat? Ya kan ana indallah abadi. Oh dituruti ya pangeran. Terus gitu toh. Kenapa? Karena di dunia itu ya begitu tuh rumusnya. Terus dituruti ya. Kepingin soge lakon maksiat, ya dituruti apa pangeran. Kepingin soge lakon api, ya dituruti. Ya kayak gitu itu. Sehingga, nah ini non sewu, definisi sukses itu apa? Nah, itu loh yang sering kali kita ini absurd. Sukses itu absurd. Sukses itu apa? Suksesnya apa sih? Oh, apa sukses? Nek ceramah nang dindi, wah itu sukses. Ya Allah, ya Allah. Sukses itu nek jamaah ribuan, itu sukses. Ya bukan begitulah, nabi-nabi itu. Ada yang umatnya itu cuman belasan. Masa nabi ini gak sukses? Ya apa ceritanya? Ada yang umatnya di bawah 10. Masa disebut gak sukses? Ya apa ceritanya? Nah kadang kita itu absurd di dalam mendefinisikan sukses. Sehingga don kita akhirnya ketika terwujud don itu kita anggap sukses. Padahal jalannya salah. Aku sukses soge ini berarti Allah meridhoiku. Wow. Padahal dalane salah. Korupsi, nyumbang masjid. Si amalnya tambah kayak jadi. Korupsi ini tambah sukses. Insyaallah. Nah kadang don itu yang kita lupa dengan konsep ini. Sehingga kita membuat don sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Sehingga definisi sukses, kalau saya sudah di top level, berarti Allah meridhoi jalan ninjaku. Nah ini yang jadi isu sebetulnya. Ya. Jadi tadi, dakwah harus diundang nang dindi berarti sukses.
jamaah ribuan sukses. Nek iso nang Mekah seminggu ping 3 sukses. Nah, definisi ini asalkan jalannya baik, tidak masalah. Dan saya ini jadi ada orang ngobrol itu, orang ngobrol pada membanggakan umroh dan hajinya masing-masing. Wah, umroh itu bisa umroh itu enak kalau Ramadan. Sesitu itu bangun haji. Saya waktu haji pertama begini, kalau haji kedua, haji ketiga, ya Allah, sing takon wis sapa? Nah, ini ngapain gitu? Membanggakan amaliyah dan itu menganggap ya inilah ridha Allah. Nah, gitu. Ya ridha Allah ya gak usah di ngomong-ngomong no. Gak usah dipamer-pamer no. Ya itu ngapain gitu. Itu kan butuh pengakuan berarti kalau masih cerita gitu. Lah kalau nah ini kadang orang berbeda dengan tahadduts bin ni'mah. Berbagi kebahagiaan. Kan kalimatnya beda ya. Jadi dari pilihan kata saja itu udah berbeda. Ini tahadduts bin ni'mah, berbagi kebahagiaan, ataukah ini itu pamer. Apa kalimat pamer itu? Jadi jor-joran umroh, jor-joran haji. Saya tuh sampai saya dengerin tuh, ya Allah, ini apa sih cerita ini? Ya ditutupi lah. Yang satu umroh nih Ramadan tuh wah itu. Nah, ya kalimatnya diubah lah. Ya, maka kita memang tidak tahu isi hati orang. Tetapi kalimat itu mencerminkan isi hati. Nah, seringkali kita don begitu. Don kita keliru. Gitu ya. Jadi don kita harus baik kepada Allah ketika ada masalah atau apapun. Ya. Dan kita juga harus hati-hatilah kita terhadap Allah. Kalau jalan negatif, kok definisi dunianya sukses? Nah, berarti itu keliru gitu. Maka apa nyebutnya ya? Baseline. Ya. Baseline itu harus jelas. Baseline-nya adalah syariat, fikih. Nah, itu baseline. Ya, baseline-nya fikih. Wis itu tos. Jadi apapun yang terjadi, kalau fikihnya itu ditabrak, sukses model apapun itu nggak sukses. Nah, itu baseline namanya. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu batas. Jangan melampaui batas. Batasnya fikih, gitu aja. Jadi secara fikih dia salah, ya sudah salah gitu aja. Nah, itu yang harus kita ketahui. Ya. Karena kalau enggak nanti kita tertipu. Jadi dan saya ada yang bisnis umroh itu malah menipu uang jamaah. Nah, gitu ya kan rame dulu itu kan. Ya apa umroh kok malah menipu. Dulu ada bisnis namanya haji badal. Ini kan tahu. Haji badal. Jadi ada seorang ustadzah itu haji badal. Berarti kan bayar ya. Sebuah travel. Nah, ustadzahnya ini minta tolong misalnya saat ihram dia foto ini lah ya, foto ada tanggal sama tempatnya itu gitu. Saat wukuf foto kan gitu gitu, untuk setor ya biar mantep. Ternyata nggak ada fotonya. Terus tiba-tiba pulang kasih sertifikat. Nah, ini kan gimana ceritanya?
Ya, itu kan bagian dari kepercayaan. Saya sampai ada orang travel cerita ya. Orang travel ya nggak semuanya jujur. Wah, kan soro nih sini. Jadi kebanggaan ke Makkah dan Madinah itu dengan cara yang salah. Nah, kalau kayak gitu ya baseline-nya tadi kan fikih. Fikihnya ini jangan sampai keliru. Makanya ngaji fikih itu jadi penting. Kalau enggak ya kita akan keliru. Nah, itu. Nah, balik ke sini. Ana inna dhanni abdi. Bahwa Allah itu sesuai prasangka hamba. Ya, ya dituruti sama pangeran. Ya, niatmu misalnya Allah kok nggak nulungi, ya wes Allah nggak nulungi. Kalau Allah nulungi, ya Allah akan nolong. Nah, kayak gitu. Maka kita prasangka baik itu harus selalu kepada Allah. Oke. Nah, berikutnya adalah, nah ini bahwa Allah itu berfirman, aku bersamanya sekiranya ia mengingatku. Jadi kalau kita mengingat Allah, ya Allah bersama kita. Fadkuruni adkur. Jadi ini ada teman saya dulu itu menerjemahkan dengan maka berzikirlah kepada aku berzikir kepadamu. Diterjemahkan zikir. Ya kalau kita ingat Allah, ya Allah ingat kita. Nah, seperti itu. Prinsipnya ya sederhana. Nah, ini lebih lagi bahwa Allah paling suka terhadap taubat hambanya daripada seorang di antara kalian mendapat kembali hewan tunggangannya yang hilang di tanah gersang. Jadi kita misalnya, ini ceritanya adalah ada orang berkelana naik onta atau naik kuda, ditambatkan, lalu dia tertidur, hewannya hilang, kan pusing nyari, kemudian hewannya kembali. Wah, ini kan bahagia sekali. Nah, Allah itu lebih suka taubat hamba dibandingkan orang yang kehilangan hewan lalu hewannya balik lagi. Jadi Allah itu maha penerima taubat, kan istilahnya begitu ya. Itu Allah maha penerima taubat dan Allah menunggu taubatnya manusia itu sampai waktu yang tidak boleh ya. Nyawa di tenggorokan. Nah, ini saya masih belum tahu gimana cara tahu nyawa nyampe tenggorokan itu. Katanya kakinya anyep, nah gitu ya. Jadi ya itu saya nggak tahu nih. Ada yang tahu mungkin ya. Kalau ada dokter gitu bisa kita tanya. Gimana nyawa nyampe di tenggorokan? Ya kalau bahasanya orang ngaji cuman ya pokoknya nyawa itu dicabut teko sikil. Nah, ini sikile anyep, berarti nyawane dijupuk teko sikil, berarti sikile sekono nyawane. Itu kan bahasa ngaji ya. Tapi kan bahasa medis itu kan ya belum tentu gitu. Cuman masalahnya di dunia kedokteran nggak ada istilah nyawa. Nah ini masalah. Dokter yang katakan nyawa itu apa? Nggak ada nyawa itu. Jadi murni ilmu kedokteran itu nggak ada istilah nyawa itu nggak ada. Makanya ini ya kita ya. Jadi nggak tahu ya. Ya paling yo nek Ustadz jelasno yo sebelum nyawa nyampe tenggorokan kan taubat diterima. Kalau yang nyampe tenggorokan tidak diterima. Ya cara dia ngerti yo ditemu ae sikile. Ini anyep oh berarti wis ono nyawone. Nah gitu, cuman ya gimana cara tahunya gitu ya. Ini kan ada yang tahu gitu. Memastikan oh ini anyep.
Berarti nang kene sekolah nyowone gitu. Saya nggak tahu Ya itu kalau ngaji gitu gimana? Nah, saya berarti nggak tahu ya kita ya, nggak tahu. Kalau kalau zaman ngaji kan dulu kan gitu ngomongnya. Tapi ya saya pikir-pikir, kok ngerti? ya, ya itu cuman apa ya bahasa sederhana aja ya, bahasa sederhana. Kayak malaikat pencatat amal baik gitu loh. Itu kan kalau dulu ditafsiri ya nyatet gini kan. Kalau sekarang bisa jadi lah apa dicatat direkam aja selesai. Nah kan bahasanya berbeda ya. Gitu kan. Sampai dulu itu ada pertanyaan. Malaikat itu nyatet semua kegiatan yang berpahala saja dan berdosa saja atau bagaimana? Oh, itu sampai ada pertanyaan gitu. Sehingga ada muncul jawaban yang dicatat malaikat hanya yang berdampak. Berarti berpahala atau berdosa. Kalau tidak berpahala atau berdosa, tidak dicatat sama malaikat. Sampai ngono biyen niku nggih. Nek saiki wis cuek. Wah, sono big data. Wah, wis rekam ae mari. Wis kuwafe kerekam. Nah, kan bahasa penyampaiannya beda. Ulama dulu ono rekaman lah. Akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Malaikat itu nyatet hal yang mubah atau yang sunnah atau yang wajib. Wah, itu ada pertanyaan kayak gitu. Nah, jawabannya nek gak ono pahala atau dosanya enggak dicatat di malaikat. Kayak gitu jawabannya. Kalau sekarang ya mungkin berubah jawabannya. Terus direkam aja lah, aku bingung ya. Mending hari pakai AI gitu ya. Canggih. Ya itu kan bahasa penjelasan itu ya memang kita harus adaptif terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kalau enggak ya nanti jadi bingung gitu menjelaskan. Jadi Allah itu maha penerima taubat. Maknanya apa? Ya kayak tadi ada orang di tengah gurun, hewan tunggangannya hilang. Dia nyari gak ketemu, udah pusing gitu. Terus hewannya kembali. Wah, itu orang itu sangat gembira. Bahkan ada lagi di kisah lain, saking senangnya sampai keliru ngomong. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking senangnya itu sampai salah. Nah Allah itu lebih suka menerima taubat hamba dibandingkan orang ini. Mananya apa? Ya Allah itu sangat sayang kepada kita. Di kisah lain, jadi ada ibu membawa anak, anaknya terpisah hilang, dicari oleh ibunya nggak ketemu, akhirnya ketemu. Ibu ini sangat bahagia. Allah itu jauh lebih menunggu, jauh. Jadi dibandingkan kasih sayang ibu ke anak, Allah itu jauh lebih sayang kepada kita. Bayangin itu. Jadi dibandingkan kasih sayang ibu kepada anak, Allah jauh lebih sayang kepada kita. Ya itu beda dengan kita. Kita kan nggak sabaran ya. Ono arek dablek dikandani pisan pindu gak ngerti. Tempel. Kita kan begitu ya. Jadi ini ono wong kan wanya nih tabrak aja ngerti wong itu. Kan gitu kan? Misalnya jenengan ya dikasih karoma kesaktian. Mandi ucapi. Wah, harus ada orang sembarang wong 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 wong. Itu paling tiba wong. Cik ngerti ya. Terus tiba temenan. Loh, itu kan kita. Allah itu begini. Ya Allah itu menunggu. Bayangin.
Ya kalau kita ya gak sabaran. Nah itu bedanya ya. Maknanya apa? Ya maknanya Allah itu saking sayangnya kepada kita. Allah itu Maha penerima taubat. Allah itu sangat mengharapkan taubat kita. Bangga, suka dengan taubat kita. Dan di Asmaul Husna yang lain Allah itu Asy-Syakur. Asy-Syakur itu bahasa Inggrisnya itu apresiatif ya. Asy-Syakur itu. Jadi kalau bahasa Indonesia kan Maha penerima syukur ya. Jadi kalau bahasa yang lebih sesuai itu mungkin apresiatif. Jadi kalau ada orang bersyukur, Allah mengapresiasi. Nah, Allah itu. Ya. Ada orang yang berbuat salah, ditunggu taubat. Wah itu kan kasih sayang Allah itu luar biasa. Kasih sayang kita, ya nggak bisa, ya. Beda, jauh. Nah, Allah paling suka terhadap taubat hambanya daripada salah seorang di antara kalian yang mendapatkan kembali hewan tunggangannya yang hilang di tanah gersam. Barang siapa mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depa. Jika ia menuju kepadaku sambil berjalan, aku akan menuju kepadanya sambil berlari. Maknanya apa? Maknanya kita mendekat kepada Allah, Allah jauh lebih mendekat. Nah, ini termasuk apresiatif. Makanya ganjaran pahala itu lipat kan. Kan 1 lipat 10 ya. Kalau dosa itu enggak lipat. Dosa 1 ya balasannya 1. Tapi pahala 1 lipat 10. Bisa 700. Bisa wallahu yudha'ifu liman yasha. Wah ini kan bayangin. Jadi ganjaran itu lipat-lipat, dosa itu tidak lipat. Ini kan kasih sayang Allah. Ya kalau kita itu kan carrot and stick ya. Carrot and stick itu kalau diapresiasi dia bagus kita kasih carrot ya. Apa itu? Apa itu? Kelinci ya. Kasih wortel ya. Kalau dia nggak bagus, tepung. Kan biasanya kita kan selevel. Ya. Jadi ngasih 1 ya ngukum 1. Itu kita. Jadi jangan mau apresiasi orang 10 kali lipat. Tapi ketika dia salah, hukumannya cuma 1 kali lipat. Oh, itu top. Itu luar biasa. Ada sahabat. Kalau salah namanya Jarir. Sahabat Jarir itu ketika masuk Islam, Rasulullah berpesan, kamu mau nggak membahagiakan umat Islam? Aku pesan lah. Ya masa kita dibaiat. Iya ya Rasul. Suatu ketika pembantunya itu beli kuda. Harganya murah, padahal kudanya bagus. Ini berapa? Misalnya gitu, 1 juta ya. Langsung penjual kudanya didatangi. Sampean kok jual kuda sebagus ini 1 juta sih? Ini harganya lebih dari 1 juta ini. Udah naikkan harganya berapa? 2 juta. Masih kurang bagus. 3 juta. 5 juta. 10 juta. Ah, itu harga yang tepat. Nih 10 juta. Bayang. Sahabat Jarir. Pembantunya itu beli 1 juta sama dia. Ini udah terlalu bagus untuk 1 juta. Dikasih tuh penjualnya. Ya itu ini memang sesuai itu kalau 10 juta. Dikasih 10 juta. Woi, saya dengar cerita kayak gitu. Allah ya kita yuk gak bisa ya. Om kita itu kalau harga 200.000 kan ditawar separuh ya. Berapa harganya?
100.000. Saya ketemu. Itu kan rumusnya emak-emak itu ya. Saya ketemu tambah bawang. Insya Allah itu luar biasa sahabat ini ya. Ya kita ya jauh ya. Jauh. Nah Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih lagi. Jadi kita beramal dilipat gandakan, kita berbuat dosa nggak dilipat gandakan. Wah itu luar biasa. Sampai-sampai ulama mengatakan niat berbuat baik. Aku nanti malam tak niat baca Quran lah sejus. Tak tidur dulu. Ketiduran sampai subuh kan nggak sengaja. Itu tetap berpahala. Oh bayangin. Niat tok itu. Niatul mar'i khairun min amali. Sampai begitu. Niat itu lebih utama dari amal. Tapi niat itu temenan ya. itu ala-ala abu. Wis tak niat pokoknya. Nah, tapi yo nggak ada ininya ya. Itu bukan niat. Bayangin. Niat saja berpahala. Tapi niat berbuat tidak baik nggak dieksekusi, ya nggak dosa. Nah, ini kan masya Allah. Ya, itu kenapa Allah mengenalkan zatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu luar biasa. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Semua hal ini itu berbasis Ar-Rahman, Ar-Rahim. Semua hal itu basisnya adalah Allah itu Ar-Rahman. Ya kalau ada orang tanya, loh kok ada orang disiksa di neraka? Apakah bukan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Orang itu disiksa kan sudah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu rumus soal ujiannya kayak gini, jawabannya kayak gini. Kan gitu kan? Remedinya kayak gini kan gitu ya? Kan ada remedi loh. Taubat itu kan kayak remedi ya. Dan remedinya itu sampai meninggal loh. Loh kan luar biasa gitu kesempatannya. Ini soalnya ya. Sholat. Kok nggak sholat? Wes remedi. Kan gitu. Itu kan kasih sayang Allah. Jadi ada kan orang non-muslim itu bertanya, kalau Tuhan itu Maha Pengasih Penyayang, kenapa ada orang di neraka? Ya, itu kan tidak melihat secara utuh dia. Ya kecuali tiba-tiba gitu ya, nggak bisa kalau tiba-tiba. Ya. Guru aja kadang tiba-tiba, ayo keluarkan kertas ulangan. Guru tuh kan sering gitu. Ya, saya nggak tahu sekarang ya. Dulu zaman saya kadang-kadang gitu guru itu. Ya udah, kita ulangan hari ini. Loh kok nggak dikasih tahu ya? Itu urusan. Wah, gitu. Ini kan udah dikasih tahu. Besok soal yang keluar itu ini ya, jawabannya ini ya. Loh, kan gitu gitu. Besok ulangan. Kok masih nggak bisa? Ya nemen. Wong soal dikasih tahu, jawaban dikasih tahu. Nilai jelek, ya wes remedi. Remedi soalnya gini, jawabannya gini, masih salah lagi. Wes remedi lagi. Loh apa? Kayak enak guru gini. Remedi terus Mas sampai lulus soal ini jawaban ini. Jadi saking nemen nih kan gitu. Nah Allah Subhanahu Wa Taala itu kan Rahman dan Rahim. Kita tuh udah dikasih soalnya, dikasih tahu jawabannya, dikasih remedi seumur hidup lagi remedinya itu. Kalau kuliah kan berapa DO itu ya? Kalau dulu 7 tahun ya. Dulu 7 tahun kuliah gak lulus langsung do gitu ya. Belum re lo itu ya, masih do itu. Nah, ini nggak ada is. Sehingga kondisi ini bukti bahwa Allah itu Rahman Rahim. Allah itu sangat sayang kepada hambanya.
Nah, seringkali kitanya yang suudon. Contoh, ini temennya temen saya. Teman saya ngomong gini, teman saya itu Pak, jadi ateis Pak. Kenapa kok jadi ateis? Dia bilang gini Pak, kalau aku itu semakin beriman, nanti ujiannya semakin berat. Allahu Akbar, ini kasus sih. Ini ngaji nang sopo sih? Saya tuh mau ketawa gimana ceritanya. Aduh ya Allah, ya Allah. Ya, memang ada ayat. Ada ayat begitu. Jangan mengaku beriman kalau belum diuji. Cuman kan kita itu kan ada level, ya, anak SD, ya ujian level SD, ya nanti ganjarannya level SD. Anak SMP ya ujian level SMP, ganjarannya level SMP. Ya kan semuanya begitu. Jadi ini kasus sih. Apa dikira anak SD dikasih soal integral rangkap 3 gitu? Ya gak mungkin. Ya soalnya ya muter-muter gitu aja. Nah ini yang pemahaman-pemahaman yang apa namanya, tidak, kata dosen saya itu tidak holistik. Oh boy. Tidak utuh, tidak menyeluruh di dalam memahami, akhirnya salah paham. Oh penceritaan ya, ya Allah, ya. Nah itu isu-isu yang makanya memahami itu harus utuh. Kalau kita nggak utuh ya memang jadinya ya kacau gitu, kondisi akan ya salah paham lah. Lingkaran kan 360 derajat. Ya kita lihatlah secara utuh. Nah seperti itu. Hadis ini muttafaq alaih. Adapun lafadz hadis menurut riwayat Imam Muslim. Okay. Nah, muttafaq alaih itu termasuk level tertinggi di urutan derajat hadis. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat mengatakan sahih. Ini level paling tinggi. Muttafaq alaih. Di bawahnya rawahul Bukhari. Di bawahnya lagi rawah Muslim. Nah, itu level sahih paling tinggi. Muttafaq alaih. Imam Bukhari itu gurunya, Imam Muslim muridnya. Jadi Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Ini luar biasa. Nah, di dalam hadis ini pelajarannya adalah kita husnudzan kepada Allah. Mengharap rahmat, rahmat. Terus segera bertaubat. Nah, taubat itu juga kepada orang mukmin. Tubu ilallah ya ayyuhal mu'minun. Jadi orang mukmin pun juga disuruh taubat. Nah, terus bagaimana? Nah, begini, ya. Ini ada orang berdosa, jadi tidak berdosa kan gitu, ya. Nah, kalau udah nggak berdosa, kok masih taubat? Nah, itu derajatnya yang diangkat. Nah, jadi bukan hanya orang berdosa aja yang taubat. Jadi berdosa sampai tidak berdosa. Tidak berdosa masih beribadah. Nanti derajatnya yang tinggi. Nah, kalau bahasa kita, yo gajinya tambah tinggi, pahalanya tambah banyak. Nanti derajat di surganya tambah tinggi, seperti itu. Tapi kalau derajatnya di surga pingin yang asal masuk surga, ya terserah. Itu terserah. Kan pilihan masing-masing. Jadi kalau kita mau derajatnya naik lagi, ya kita memang seperti itu. Nggak boleh cukup sampai ini lah.
Pokoknya aku sholat, aku poso. Apa ada ngaji bareng. Gitu ya. Pokoknya mlebu swarga lemper-lemper ya gak apa-apa. Allah, ya Allah. Allah Akbar. Saya pernah itu ngisi kajian ibu-ibu. Rada komplain ini. Kalau bidadari, laki-laki kan dapat bidadari. Kalau perempuan gimana? Allah, ibu-ibu ini komplain. Gini ya kita bahas sedikit lah ya. Karena saya ditanya waktu ngisi kajian ibu-ibu. Soalnya ibu-ibu itu komplain. Kalau salam, ini ada laki-laki ada ibu-ibu ya. Saya kan ngomongin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domir kum itu laki-laki. Iya kan? Alaikum laki-laki. Alaikunna perempuan. Maka dulu zaman saya kecil, saya SMP lah. Anda mau balik, ini laki-laki, ini ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Langsung itu. Karena ada beberapa mubaligh itu sampai jadi bahsul masail. Jadi NU itu bikin bahsul masail. Bolehkah salam itu Assalamualaikum waalaikumna, laki-laki dan perempuan? Nggak boleh itu. Karena Assalamualaikum itu mencakup laki-laki dan perempuan. Nggak usah kemarap. Kan kemarap itu. Itu tidak warid dari Rasulullah SAW. Jadi secara umum kalau laki-laki itu juga ke perempuan. Contoh nih, puasa ya. Perintah puasa itu kan apa? Kutiba alaikum. Ya, alaikum ya. Terus ada ibu-ibu dalil. Puasanya untuk laki-laki. Buktinya alaikum. Enggak ada alaikunna. Apa itu? Rusak ibu lihat cerita. Mana ini? Alaikum. Mana? Alaikum semua. Enggak ada alaikunna. Wah, walil berarti gak poso ngono ta. Ya bukan begitu. Jadi umumnya kalau ada laki-laki, perempuan juga termasuk. Tapi kalau perempuan biasanya mah khusus perempuan. Nah memang yang masyhur laki-laki dapat bidadari, itu masyhur. Ya. Tapi ada pendapat juga mengatakan perempuan juga dapat. Ini kalau dibahas sampai mentok, itu ujungnya wallahu a'lam. Makanya yang penting itu kita masuk surga dulu lah. Nanti di sana baru kita bahas. Gitu. Tuh, jangan jauh-jauh. Saya itu ya bermimpi nanti di surga. Naik kereta kencana. Ini kudanya putih semua, 7. Saya itu pingin itu. Kan tuh cerita Cinderella ya. Ya Allah nanti di surga saya itu pingin gitu. Oh naik kereta kencana atau berkuda gitu kan. Wah itu bayangan gak karu-karuan saya juga. Yus gak karu-karuan. Teman saya dulu SMA juga di surga ada gini gak Sol? Tanya saya. Yang di surga saya mau ini. Wah saya mau ini terus. Terus lagi waktu nang surga kok dibahas gitu. Saya itu dulu ada film Jim Legend. Jadi dulu ada Jim Legend itu naik harimau. Jadi Jim Legend itu ternyata harimau itu kan bau besar ya. Oh saya tuh seneng nonton Jim Legend itu. Wah aku menenang suarga kepengen aku ya numpak harimau gitu ya. Apakah bisa begitu ya Allah? Mesti Pak dibahas suarga. Nah sama. Apakah ada pendapat perempuan juga dapat bidadari gitu ya? Daripada kita rame, wes yang penting masuk surga dulu. Allah alam. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu anna astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fa'alna 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.